perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga keadaan kami baik-baik dan sehat-sehat saja. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit juga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Engkau mendatangi kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman, sehingga iman kami dibangkitkan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu.
Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali pagi hari ini membawakan renungan firman Tuhan. Tentu ini sebuah anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya percaya bahwa setiap orang itu pernah mengalami yang namanya masa kesesakan. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Setiap orang pasti mengalami yang namanya kesulitan dan kesukaran. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang imun terhadap persoalan. Karena Alkitab juga berkata bahwa manusia yang lahir dari perempuan itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Ada saja persoalan yang kita alami. Cuma persoalan yang kita alami itu berbeda-beda dan berlain-lainan. Tetapi untuk itu firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita sebuah nasihat dalam menghadapi masa yang sulit. Di dalam menghadapi masa kesesakan, kesukaran dan penderitaan. Yaitu bahwa kekuatan kita itu tidak boleh mengecil pada saat kita mengalami penderitaan. Justru kekuatan kita harus diperbesar supaya kita bisa menang di masa-masa yang sulit, di masa-masa kesesakan, di masa-masa penderitaan ini. Karena kita tahu bahwa krisis atau penderitaan itu adalah sebuah ujian buat kita. Apakah krisis ini tetap bertahan? Kita tidak tahu. Pandemi ini akan bertahan sampai kapan. Tetapi kita harus pastikan bahwa hidup kita tetap bertahan dan jangan semakin hancur. Kata tawar hati dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kata tawar hati itu artinya putus asa. Untuk itu orang yang menghadapi saat-saat yang sukar, kita harus tetap bermental kuat. Kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh tawar hati. Pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya akan membawakan ciri dan tanda-tanda orang yang tidak tawar hati pada masa kesesakan. Yang pertama saudara, orang yang tidak tawar hati pada masa kesesakan adalah orang yang tetap tangguh, orang yang tetap kuat di masa kesesakan. Orang ini adalah pribadi yang tidak gampang menyerah. Di masa sulit, dia tidak menyerah. Dia tetap menjadi pribadi yang tangguh dan mampu melewati masa-masa krisis. Dan dia tetap bisa memelihara iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak orang di saat-saat dia mengalami masa krisis, imannya hancur. Dia semakin tidak kuat. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan menasihatkan kita. Mari, jangan kita tawar hati pada masa kesesakan. Agar kita tetap menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di masa kesesakan. Ciri yang kedua adalah orang yang tidak tawar hati pada masa kesesakan adalah pribadi yang tetap optimis di masa kesesakan. Orang ini adalah orang yang tetap bisa bersyukur. Orang ini adalah orang yang tetap bisa bersuka cita di masa krisis, di masa kesesakan. Karena dia melihat ada hal-hal yang baik, ada peluang-peluang yang Tuhan sediakan di masa krisis. Ada banyak pepatah dan peribahasa mengatakan di masa krisis itu ada peluang. Untuk itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang kuat, yang tidak tawar hati. Sehingga apapun yang kita alami, kita tetap optimis bahwa ada peluang, ada jalan keluar yang Tuhan beri buat kita. Ada kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita menanggung setiap penderitaan ini. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari minta hikmat Tuhan. Saya percaya di masa-masa krisis seperti ini masih ada peluang yang Tuhan sediakan. Masih ada pintu yang Tuhan buka
dan kesempatan yang Tuhan buka buat hidup kita. Ciri yang ketiga dari orang yang tidak tawar hati pada masa kesesakan adalah tetap bisa berkarya di masa kesesakan. Orang seperti ini tidak akan berhenti. Orang seperti ini justru dia terus berkarya di masa-masa krisis. Di masa-masa kesesakan dia terus berkarya, dia terus berinovasi, menemukan hal-hal yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau orang yang bermental tempe, orang yang bermental tawar hati, krisis ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Dia tidak bisa optimis. Justru di masa krisis dia menjadi lemes. Tapi orang yang tidak tawar hati adalah orang yang tetap optimis di masa-masa krisis. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, ciri dari orang yang bermental kuat, orang yang tidak tawar hati di masa kesesakan adalah tetap bijak dalam mengambil keputusan di masa kesesakan. Orang ini adalah orang yang memiliki pribadi yang tenang, sehingga dia bisa berpikir panjang dan jernih, sehingga kebijakan dan keputusan yang dia ambil itu tidak terpancing oleh emosi dan tidak merespon persoalan itu dengan salah. Banyak orang ketika masa-masa kesesakan dia mengambil keputusan yang salah, sehingga keputusan yang dia ambil itu merugikan dirinya, bahkan merugikan pihak-pihak yang lain. Orang yang tidak tawar hati dalam masa kesesakan adalah orang yang bisa mengambil keputusan secara bijak. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 poin ini saudara dapat kita alami, baik menjadi pribadi yang kuat di dalam masa kesesakan, menjadi pribadi yang optimis di masa kesesakan, menjadi orang yang bisa berkarya di masa kesesakan, dan menjadi bijak mengambil keputusan di masa kesesakan. Ini bisa terjadi kalau kita tidak menjadi pribadi yang tawar hati, tetapi kita menjadi pribadi yang bermental kuat. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari, ini yang penting pagi ini saya ingin sampaikan. Kita harus menyadari bahwa pada dasarnya semua manusia, Anda dan saya, pada dasarnya secara natural setiap orang itu memiliki mental yang lemah. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 9. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Perhatikan saudara. Tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang harus kita sadari saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan mental yang kuat. Pada dasarnya manusia itu bermental lemah. Digambarkan oleh ayat ini, dikatakan di pasal yang ke-7, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menggambarkan kita ini seperti bejana tanah liat. Saudara tahu bejana tanah liat? Bejana tanah liat adalah sesuatu yang mudah pecah. Sesuatu yang kalau ditekan mudah retak dan mudah pecah. Sesuatu yang tidak ada harga dan berarti.
Tapi firman Tuhan ini berkata, kami memiliki harta di dalam bejana. Siapa harta itu? Harta itu adalah Yesus. Yesus yang ada di dalam diri kita. Yesus yang ada di dalam bejana tanah liat itu. Sehingga firman Tuhan berkata, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi saudara, kalau saudara ingin memiliki mental yang kuat, mari izinkan Tuhan untuk menguasai hidup saudara, menguasai dan masuk dalam bejana itu. Bejana yang tadinya mudah retak, bejana yang tadinya mudah hancur. Karena dia memiliki harta di dalam bejana itu. Karena Yesus ada di dalam bejana itu, maka bejana yang tadinya mudah retak, yang mudah pecah, akhirnya tidak mudah pecah. Dan di ayat yang ke-8 dibuktikan, kalau memang bejana itu sudah ada harta, maka bejana itu harus dibuktikan apakah bejana itu kuat atau tidak. Maka ayat yang ke-8 berkata begini, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kalau saudara dan saya ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam hidup saudara, dan saudara mengizinkan Tuhan ada di dalam bejana yang mudah hancur dan mudah retak itu. Ketika Yesus ada, maka ketika saudara ditindas, saudara tidak terjepit. Ketika saudara habis akal, saudara tidak akan putus asa. Ketika saudara dianiaya, saudara tidak ditinggalkan. Dan ketika saudara dihempaskan, saudara tidak binasa. Kenapa saudara itu bisa terjadi? Ketika kita ditindas, kita tidak terjepit. Ketika kita habis akal, kita tidak putus asa. Kenapa bisa itu terjadi? Karena ada harta di dalam bejana itu. Dan harta itu adalah Yesus. Kalau saudara hidup tanpa Yesus, maka ketika saudara ditindas, saudara pasti terjepit. Ketika saudara habis akal, saudara pasti putus asa. Tetapi kalau saudara ada Yesus dalam dirimu, penindasan tidak akan membuat saudara terjepit. Habis akal tidak membuat saudara putus asa. Ketika saudara dihempaskan, saudara tidak binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita harus mengandalkan Tuhan. Untuk itu, kalau saudara saat ini mengalami penindasan, mengalami habis akal, mengalami seolah-olah dihempaskan, itu semua adalah sebagai ujian. Apakah bejana hidupmu sungguh Yesus itu ada? Dan kalau Yesus ada di dalam bejana itu, engkau akan mengalami kata ini saudara, namun tidak. Makanya Alkitab berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Orang yang di dalam Tuhan selalu mengalami namun tidak. Apapun yang saudara alami, pastikan dalam hidupmu engkau memiliki harta itu, yang yaitu Tuhan Yesus. Ingat saudara, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan mental yang kuat. Semua orang itu memiliki mental yang lemah. Tetapi ada orang yang memiliki mental yang kuat kalau kita mengizinkan Yesus ada dalam hidup kita. Ingat saudara, bejana itu mudah retak. Bejana itu mudah hancur. Bejana itu tidak ada artinya. Tetapi ketika Yesus ada dalam hidup saudara, yang lemah menjadi kuat. Hidup saudara yang tidak berarti menjadi berarti karena Yesus ada di dalam hidupmu. Untuk itu mari saudara, undang Yesus pagi ini masuk dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi pribadi yang kuat dan tidak tawar hati.
pada masa kesesakan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menghadapi masa-masa kesesakan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami mengundang Engkau ya Tuhan, yang menjadi harta dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mari Tuhan Engkau masuk di dalam bejana hati kami, di dalam bejana hidup kami. Kami tahu dan kami sadar, kami lemah, kami tidak kuat, kami tidak berarti tanpa Engkau. Tetapi ketika Engkau hadir dalam hidup kami menjadi kuat, kami menjadi berarti Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Mari ya Allah, Engkau hadir dan berkarya atas hidup kami. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dan kami tahu dan kami sadar, kekuatan dalam diri kami bukan berasal dari kami, tetapi dari Engkau ya Allah yang ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.